Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah, subhanallah, subhana ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah kepada iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini yang waktunya cukup sempit, kita manfaatkan untuk taklim, dan alhamdulillah wa syukurillah kenikmatan yang paling besar adalah ketika Allah memberikan kenikmatan dengan dibangunkannya kita di pagi hari ini dan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang belum tentu Allah berikan kepada semua orang. Ada sebagian orang yang masih terlelap dengan tidurnya, masih terlelap di atas kasur yang sangat empuk, tetapi Allah berikan kenikmatan, Allah bangunkan kita di pagi hari ini, lalu kita bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. InsyaAllah ini menjadi wasilah kita dan menjadi pembuktian kita nanti di yaumil akhir bahwasannya kita selalu di pagi hari mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bergegas untuk melaksanakan sholat tersebut. Salawat serta taslim semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu saya membahas terkait dengan Qabil dan Habil. Kita mengambil benang merahnya dari peristiwa Qabil dan Habil adalah ujian, lalu Allah memberikan ujian itu apa yang harus kita lakukan. Artinya dengan ujian itu ada usaha yang harus kita lakukan dengan contoh dari Qabil dan Habil, yaitu kurban. Kurban tempoh hari sudah saya jelaskan. Kurban berasal dari kata kofro dan koroba, maknanya adalah mendekat. Jadi setiap ada ujian, maka kuncinya adalah kurban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan berarti saja memotong hewan ternak, tetapi mendekat, beribadah, amal ibadah, segala amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, maknanya adalah kurban. Maka setiap ada ujian, maka kita berkurban. Itu adalah solusinya untuk memberi, Allah mengizinkan atas apa yang kita inginkan. Dengan ujian terbaik itulah, lihat apa yang dicontohkan dengan Habil. Itu kata kunci dari kajian yang temporal. Lalu di pagi hari ini kita ingin membahas contoh terbaik adalah Ibrahim dan Ismail terkait dengan kurban. Tapi sebelum saya masuk berbicara tentang Ibrahim dan Ismail, maka ingin saya menjelaskan bahwasannya contoh terbaik Nabi adalah Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim. Maka kenapa di dalam sholat Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sholawat kepada Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim? Saya ingin menjelaskan begini. Manusia adalah makhluk yang suka mencontoh, yang mudah bagi dia meniru orang lain. Apabila dia melihat seorang hamba atau siapapun manusia yang ditokohkan, maka dia akan meniru segala tingkah lakunya, perbuatannya, bahkan seakan-akan ruh manusia itu
yang dia contoh ada dalam dirinya. Kadang-kadang seperti itu. Zaman kita dulu waktu kecil kita mengidolakan Michael Jackson misalkan, zaman dulu nih. Kita gandrung dengan Michael Jackson. Dandanan kita, cara jalan kita itu sampai menyepertikan orang yang kita contoh. Sekarang juga begitu. Demam Korea sampai rambut pun diputihkan. Maaf kalau rambut saya udah putih. Berbeda begitu. Sampai demam Korea rambut harus diputihkan, harus dicat kuning dan sebagainya. Nah, ini adalah memaknai bagaimana manusia memang selalu mencontoh. Tapi sayangnya kita berada di masa krisis suri tauladan sekarang ini. Yang dijadikan panutan sekarang itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki akhlak yang baik. Gitu ya. Kita melihat misalkan tayangan televisi, kita melihat baliho-baliho saja misalkan. Tokoh-tokoh yang kita idolakan tidak membawa kemaslahatan buat kita. Apalagi kalau sampai dia bisa membawa kita kepada kebaikan. Apalagi berbicara kepada mengajak mereka mengajak kepada kita kepada surganya Allah. Enggak. Di tayangan televisi, bahkan di YouTube, orang sibuk dengan berbicara kendaraannya, kekayaannya, keluarganya, dan kita tonton berjam-jam. Enggak ada manfaatnya. Manusia-manusia yang kita contoh yang tidak membawa kepada kejayaan Islam, ya. Tidak meninggikan marwah negeri misalnya atau bangsa, apalagi tadi mengajak kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya ada. Kita lihat yang dipajang gitu, di papan-papan reklame, di baliho, di televisi, mereka yang dijadikan contoh, mereka yang dijadikan idola, public figure, tapi tidak membawa kemaslahatan buat kita. Mau dibawa kemana bangsa kita? Mau dibawa kemana masyarakat kita? Tatkala yang mereka contoh adalah manusia-manusia yang tidak akan memperbaiki negeri ini, yang hanya mengumbar syahwat, yang hanya mengumbar kekayaan mereka, yang hanya akan membuat manusia tenggelam dalam arus yang tidak jelas, arus menuju ke neraka, Pak. Ini Allah telah mengutus para nabi untuk menjadi contoh bagi umat manusia. Ini yang saya sebutkan, kenapa Rasulullah sampai memberikan contoh kepada kita dalam at-tahiyat pun dua nama nabi yang begitu luar biasa. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad SAW, dan Nabiullah Ibrahim. Di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 90, Allah berfirman mengatakan, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ketuliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau saat ini kita sudah menjelang Idul Kurban, sudah menjelang Idul Adha, yang biasanya setelah sholat Id terus kita berkurban. Siapa yang kita contoh? Nabiullah Ibrahim. Apakah manusia yang sekedar wajahnya cakep, gitu, ganteng atau cantik, gitu? Apakah karena popularitasnya? Apakah karena jabatannya?
lalu kita mencontohnya. Apakah karena bernyanyinya, beraktingnya, lalu kita mencontohnya? Kan ini yang menjadi masalah sekarang, generasi sekarang. Melihat dandanannya, terus kita mencontohnya, cara bernyanyinya, cara beraktingnya. Pantaskah mereka dijadikan contoh? Pantaskah mereka dijadikan panutan? Wallahi jamaah, Nabi Ibrahim alaihissalam, kapan beliau menjadi contoh? Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi contoh? Tentunya setelah melalui ujian-ujian yang panjang sekali. Allah berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun qala inni ja'iluka linnas imam qala wa man dzurriyyati qala yanalu adzalimin. Kalau kita melihat ayat yang ini luar biasa begitu. Allah berfirman mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atamahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya dengan beberapa ujian, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berkata, qala ini ja'iluka linnasi imama. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku ingin menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi seorang pemimpin bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan juga keturunanku, anak cucuku. Tetapi Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi orang-orang zalim. Orang-orang zalim tidak pantas menjadi panutan. Contohlah Nabi Ibrahim, beliau diuji oleh Allah mendapatkan orang tua yang musyrik, mendapatkan kaum masyarakat yang musyrik yang tidak suka dengan dirinya. Bapaknya kan mengusir dia. Lalu masyarakatnya yang musyrik itu juga membenci Nabiullah Ibrahim dan berusaha untuk membunuh dia. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api bukan untuk mempertahankan kedudukannya atau jabatannya, bukan mempertahankan harta yang dimilikinya, tetapi dia siap dilemparkan ke dalam api dikarenakan untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Coba kalian lihat bagaimana pasukan kerajaan Raja Namrud ketika itu dan orang-orang musyrik ketika itu menangkap Nabiullah Ibrahim. Mereka membuat atau mereka ingin membakar Nabi Ibrahim. Mungkin kalau kita sekarang bikin aja api unggun kecil, lalu Nabi Ibrahim kita lemparkan di situ atau dibakar di situ. Tidak, mereka tidak melakukan itu. Mereka menyiapkan satu tempat pembakaran yang sangat besar. Lalu Nabiullah Ibrahim dilemparkan dari arah yang agak jauh menuju ke tempat pembakaran yang cukup besar. Kenapa? Tidak mau membuat api yang kecil saja. Karena mereka, Raja Namrud, orang-orang musyrik ketika itu ingin memberikan pelajaran atau ingin memberikan pembuktian bahwasanya mereka bisa menyakiti Nabiullah Ibrahim. Kan gitu maksudnya. Mereka ingin menunjukkan arogansi mereka. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dengan manjani gitu. Kalau yang kisah itu dalam manjani itu seperti apa? Pelontar gitu ya. Tapel.
Diriwayatkan ketika Nabiullah Ibrahim akan dilemparkan dari manjanik itu, Jibril datang. Ketika Jibril datang, ada yang menarik. Dalam satu riwayat Rasulullah menjelaskan bagaimana imannya Nabi Ibrahim, bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dalam perjalanan ia dari alat pelontar itu menuju bara api yang cukup besar. Jibril mengatakan, ya Ibrahim, amma ilaka fanna. Maaf, ya Ibrahim, halaka illa Yahya. Ya Ibrahim, apakah engkau membutuhkan bantuanku? Jibril bertanya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, amma ilaka fanna wa amma illallahi fannaha. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka kata Nabi, lihat keimanan Nabiullah Ibrahim. Bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak butuh dengan bantuan wahai Jibril. Engkau makhluk, aku makhluk. Ini pelajaran pertama, untuk tidak meminta pertolongan terhadap makhluk. Tetapi kepada Allah, aku butuh bantuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kepada Allah lah aku mengharapkan bantuan. Cukuplah Allah menjadi sebaik-baik penolongku, kata Nabiullah Ibrahim. Lalu apa yang Allah lakukan? Apakah Allah mengirimkan hujan? Tidak. Apakah Allah menurunkan batu es? Tidak. Atau Allah mengirimkan angin yang cukup kencang untuk mematikan api itu? Tidak. Allah mengirimkan perintah kepada api, karena api adalah makhluk Allah. Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Tatkala seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada urusan yang besar dalam dunia ini. Kita tidak henti-hentinya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat diawali Allahu Akbar, ruku kita Allahu Akbar, sujud kita Allahu Akbar. Bahkan biasanya nanti ketika salat Idul Adha, kalau Idul Adha biasanya tidak seperti Idul Fitri. Takbir pertama diawali dengan 7 kali. 7 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu besarnya Allah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pertanyaannya, ainal imanuna? Kemana keyakinan kita terhadap Allahu Akbar? Padahal kita mengucapkan Allahu Akbar berapa kali dalam sehari. Sementara kalau kita masih takut kepada sesuatu apa yang berasal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Nabiullah Ibrahim menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan Allahu Akbar, ternyata dalam hati kita masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Dan Ibrahim, apakah selesai ujian Ibrahim? Tidak. Walaupun selamat dari api. Kemudian beliau diuji. Ini sirahnya cukup panjang kalau dibahas dalam waktu 45 menit tidak cukup. Ketika Nabiullah Ibrahim harus diuji hijrahnya ke negeri Mesir dari Palestina. Singkat cerita, pertanyaannya begini, apakah jalannya hijrah Nabiullah Ibrahim ke Mesir itu sangat mudah? Bertaburan bunga mawar dan melati, beralaskan karpet merah? Tidak. Kalau kita membaca sirah Nabiullah Ibrahim hijrah ke Mesir itu cukup
penuh derita dengan onak dan duri. Tapi saya tidak membahas itu. Bahasan kita ada yang lain. Sampailah di negeri Mesir, istrinya pun harus ditawan begitu. Ditawan oleh raja ketika. Ini juga ceritanya cukup panjang. Sampailah Nabiullah Ibrahim bisa bertahan dalam ujiannya itu. Nabiullah Ibrahim diberikan hadiah oleh Raja Mesir, seorang wanita sebetulnya keturunan raja yang bernama Siti. Ketika Nabiullah Ibrahim bertahun-tahun dia mengharapkan seorang anak, tetapi dia tidak mendapatkan keturunan anak. Saat Siti Hajar dihadiahkan oleh seorang raja Mesir, lalu dijadikan budak kepada Siti Sarah. Lalu Siti Sarah dalam kisahnya bagaimana kita memaklumi semua. Siti Hajar menjadi istri Nabiullah Ibrahim dan tidak lama kemudian bisa menghadirkan seorang anak dengan nama Ismail. Dan ini adalah pelajaran buat sahabat-sahabat semua, jamaah semua. Bila mana ada di antara kita belum diberikan keturunan, lihat Nabiullah Ibrahim berdoa. Dia sabar menanti dengan penuh keyakinan Allah pasti akan mengabulkan doanya. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Apakah kita memiliki keyakinan seperti Nabiullah Ibrahim? Memiliki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim? Ini yang harus kita ambil pelajaran dalam kisah Nabiullah Ibrahim, bahwasanya bagaimana keyakinannya selalu ada dalam hatinya bahwasanya Allah akan mengabulkannya, Allah bersamanya. Ini kan kadang kita lupa. Ada masalah sedikit sudah khawatir gitu, takut. Lumrah karena kita manusia. Tapi fungsi kajian, setiap kajian dan kajian ini adalah mengingatkan kita bahwasanya apa yang harus kita takutkan. Kadang kita sudah takut minggu depan kita mau makan apa, bagaimana anak kita tahu depan mau sekolah di mana dan sebagainya. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya berusaha, insya Allah akan berikan yang selalu berikan yang terbaik buat kita. Nabiullah Ibrahim bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Sampai ada meriwayatkan umur Nabiullah Ibrahim itu hampir 100 tahun. Ya. Barulah dikasih anak. Tapi yang unik, kadang kita kemudian kita tidak mau mencontoh Nabi Ibrahim dalam kesabaran. Ya. Tidak mau mencontoh kesabarannya dalam berdoa. Maka dalam kehidupan kita gitu, kalau diantara kita ada yang belum dimiliki atau belum memiliki anak, jangan sampai mengatakan, ya Ustaz, saya sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun belum mendapatkan anak. Maka pelajarannya kalau kita mengingat Nabiullah Ibrahim, maka berdoa. Terus berdoa. Tunggu sampai punya anak, insya Allah. Maka jangan pernah putus asa memohon kepada Allah, dan pastikan tidak ada yang mengalir dalam diri kita sesuatu yang haram. Ini juga kan pertanyaannya, kenapa doa-doa kita belum diijabah? Jangan-jangan dalam darah kita ada sesuatu yang haram sehingga doa kita tidak pernah naik. Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang mengalir di dalam darahnya bahkan menjadi daging sesuatu yang haram,
maka doanya tidak akan pernah naik. Walaupun kita berdoa menangis sampai mengeluarkan air mata darah sekalipun, maka doa itu tidak akan pernah naik. Maka jaga sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, makanan dan minuman, sesuatu yang haram. Ingatkan kepada istri kita juga untuk memasak, jangan sampai ada yang haram disajikan dalam hidangannya. Ini kadang sepele. Maka introspeksi kepada kita, kenapa doa-doa kita tidak pernah naik atau tidak pernah diijabah oleh Allah? Jangan-jangan ada sesuatu yang haram di dalam diri kita, dan jangan sampai istri dan anak kita juga memakan sesuatu yang haram. Berlipat ganda dosa kita, menafkahi keluarga kita dari sesuatu yang haram. Kemudian Allah mengaruniakan putra kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu Ismail. Berpuluh-puluh tahun ditunggu. Ketika Allah sudah berikan Ismail kepada Ibrahim, apakah Ibrahim bisa menggendongnya? Tidak. Bahkan terjadi perselisihan istri-istri Nabi. Nah, ini jarang dikisahkan dalam sirah. Ketika Hajar hamil atau mengandung Ismail, benih dari kecemburuan dari Siti Sarah kepada Hajar sudah muncul. Bahkan ketika itu Siti Sarah sudah memegang pisau untuk membunuh Hajar. Terang-terangan Hajar mengatakan, wahai, kalau mungkin bahasa kita, kakak, jangan bunuh saya saat ini. Kalau kakak bunuh saya saat ini, maka dosanya 2. Karena di dalam perutku ada satu ruh yang sedang ada dalam kandungan. Tunggu sampai aku melahirkan. Ditunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, untuk menyelamatkan Ismail kecil, Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk membawanya ke lembah Mekah. Bayangkan dari Palestina harus dibawa ke lembah Mekah. Dalam satu riwayat yang lain, Nabiullah Ibrahim tidak mengantarkannya, tapi Nabiullah Ibrahim memerintahkan kepada Sarah bahasanya begini kepada Hajar, wahai Hajar, kamu di pagi hari berangkatlah ke arah selatan menggunakan gamis yang lebih panjang supaya jejak kaki kamu tidak diketahui oleh Sarah. Jadi dalam riwayat Nabiullah Ibrahim tidak membawa Hajar dan Ismail lalu menuju ke Mekah. Ini juga yang kadang kita memahaminya salah. Jadi diperintahkannya Nabiullah Ibrahim kepada Hajar untuk menggunakan gamis yang lebih panjang sehingga jejak kakinya nanti dia tidak diketahui oleh Sarah. Di sini ada 2 riwayat yang berbeda. Saya mengambil riwayat yang lebih kuat, yang lebih rajih. 2 pekan setelah itu Nabiullah Ibrahim baru menyusul. Karena 2 pekan itu digunakan oleh Nabiullah Ibrahim untuk menunggu sampai Siti Sarah tenang hati, barulah ditinggalkan. Ketika memerintahkan kepada Hajar, berjalanlah ke arah selatan menggunakan gamis yang lebih panjang sehingga jejak kaki kamu tidak diketahui, dan jangan berhenti sampai aku menyusul. Barulah disusul oleh Nabiullah Ibrahim, sampailah di lembah Mekah. Ketika sampai di lembah Mekah, anak istrinya ditinggalkan di sana. Tempat itu tidak berpenghuni, tidak ada orang lain, tidak ada pasar, bahkan tidak ada air. Kalau kita meninggalkan istri kita sekarang di sini masih mending.
masih ada pasar gitu. Kartu ATM kita kasihkan, ada Pak RT, si mending. Antum bayangkan bagaimana rasanya meninggalkan istri tercinta dan anak yang diharapkan kehadirannya, lalu diperintahkan ditinggalkan di lembah Mekah tanpa ada penghuni. Nah, kebayang. Kalau zaman sekarang mungkin Nabiullah Ibrahim sudah kena undang-undang KUHP dengan istilah menelantarkan keluarga. Coba lihat, nggak habis pikir ujian Nabiullah Ibrahim. Maka kata Allah, untuk menjadikan imam bagi manusia, Allah memberikan ujian-ujian kepada Nabiullah Ibrahim. Setiap ujian itu belum selesai. Setelah ditinggalkan, coba. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan, dalam riwayat yang paling kuat, Nabiullah Ibrahim menyiapkan kurma dan mungkin sejerigen air, ini sekantong air bahasanya, ditinggalkan bersama istri dan anak. Lalu Nabiullah Ibrahim berpamitan mengatakan, aku harus kembali berdakwah di Palestina. Segitu ringan gitu. Padahal berat kalau kita membayangkan. Berat. Antum memiliki anak yang baru diharapkan kehadirannya, tapi lalu ditinggalkan. Lalu dikejar oleh Hajar. Ini Nabi Ibrahim masih berkuda, masih pakai unta, menuju arah ke Palestina. Apa yang diucapkan oleh Hajar? Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ya Ibrahim, mau dibawa kemana kami? Mau dititipkan kemana kami? Kepada siapa? Antum bayangkan, Nabiullah Ibrahim berjalan dengan untanya, dikejar oleh Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Kepada siapa kau titipkan kami di sini ya Ibrahim? Itu dalam satu riwayat Ibrahim menangis, gak kuat, tapi terus berjalan, tidak dihiraukan. Sampai Hajar mengatakan kembali, ya Ibrahim, ila man takiluna ya Ibrahim. Apakah kau tega meninggalkan kami di sini? Kepada siapa kami dititipkan? Tambah berat Ibrahim. Sambil Hajar mengejar Ibrahim dengan menggendong Ismail kecil. Tak kebayang bagaimana berat seorang suami yang begitu mencintai anaknya dan istrinya. Sampailah ketiga kalinya Hajar mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna. Kepada siapa kau akan titipkan kami di sini ya Ibrahim? Nah, kebayang. Tapi Hajar sebaliknya. Buat para wanita ini kita belajar kepada Siti Hajar. Hajar tahu saya istri Nabi, jangan-jangan salah pertanyaan saya. Maka diganti oleh Hajar. Mengganti pertanyaan, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ya Ibrahim, apakah Allah yang menetapkan atau memerintahkan ini sehingga engkau meninggalkan kami di sini? Barulah Ibrahim berhenti, lalu mengatakan, na'am, iya. Maka kata Hajar, ya Ibrahim, idza la yudayyuna. Maka kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya di sini. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya begitu saja. Pergilah wahai Ibrahim. Masya Allah. Yakin ini? Mau punya istri seperti Hajar? Ini luar biasa.
Apakah selesai ujian Ibrahim untuk menjadi pemimpin bagi umat manusia? Belum sampai di situ ujiannya, luar biasa. Saat Ismail beranjak remaja, lalu Nabi Ibrahim datang ke Mekah mengunjungi putranya. Setelah bertemu, bernostalgia bersama anaknya, bermalamlah Ibrahim. Lalu di malam itu Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi dan diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ini kajian kita. Dikatakan di situ, falamma balagha ma'an Said. Maka ketika Ibrahim sudah sampai remaja, sampai umurnya, dikatakan, qala ya bunayya inna ara fil manam ana adbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih. Maka bagaimana pendapatmu wahai anak? Ini juga Ismail luar biasa. Kita nih dalam ilmu parenting, dalam ilmu kita kan gak punya ilmu parenting gitu. Atau kita pernah belajar menjadi seorang suami, tidak ada fakultas fakultas suami begitu kan. Kalau di sekolahan gitu, sampai universitas pun nggak ada tuh jurusan menjadi suami, jurusan menjadi ayah. Bagaimana kita menjadi seorang ayah, seorang suami itu nggak ada. Maka kita belajar setiap hari dari orang tua, dari orang lain. Dalam ilmu parenting, kita diajarkan bagaimana anak itu memiliki pengaruh dari ayahnya. Maka ajaran ayahnya itu sangat penting. Jadi kalau kita mengajarkan anak kita di sekolah, maka sekolah itu interaksinya bersama guru-gurunya di sana. Tapi saat dia di rumah, manfaatkan quality time kita, kualitas waktu kita bersama anak-anak kita di rumah. Kan begitu. Pentingnya ilmu parenting begitu. Bagaimana seorang anak itu bisa mengambil manfaat dari seorang ayah. Contoh, tempo hari saya sudah jelaskan kan? Di dalam Al-Quran kan memang tidak ada disebutkan Zulaikha itu. Tapi ini kisah Bani Israil. Ketika Zulaikha memeluk Yusuf muda, pertanyaannya, apakah Yusuf alaihissalam ketika masih muda, ketika dipeluk oleh Zulaikha, dia mau? Mau. Seorang pemuda, antum bayangkan saja, seorang pemuda dikunci dalam sebuah ruangan, diyakinkan tidak ada yang tahu, pintu jendela dikunci, lalu bersama seseorang yang cantik ketika itu. Pada zamannya Zulaikha cantik dan istri pejabat, istri penguasa, jangan main-main. Menolak keinginannya, penjara, kan terbukti. Tapi ini istri penguasa cantik, why not begitu bahasanya, tertutup lagi. Perhatikan, seorang pemuda dipeluk seorang wanita cantik, pasti mau. Dalam kisah itu, dalam riwayat itu, Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak menolaknya. Tapi kenapa tiba-tiba hilang syahwat? Nah, ini kan pertanyaan. Ini yang kadang kita tidak mendapatkan pengajaran daripada ustaz-ustaz terkait dengan sirah nabawiyah. Jibril turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, tampakkan wajah Nabi Yakub alaihissalam di dinding yang dimana dia menghadap wajahnya. Antum kalau misalkan membayangkan begini kayaknya, di semak-semak, di mana ya? Kalau zaman sekarang kita orang muka kuning tahu mungkin ya, Hollywoodnya muka kuning, Blok R ya, Kang Asep ya. Banyak yang pacaran tuh. Kalau kita gerebek gimana kira-kira? Hilang pesawatnya. Ini diketahui sama ayahnya, otomatis hilang. Kan gitu.
Maka ditambahkan wajah kepada dinding yang di situ Nabi Yusuf alaihissalam menghadap ketika memeluk Zulaikha. Nampaklah siapa? Nabi Yakub alaihissalam dengan wajah yang sangat marah dan geram. Kalau membayangkan begini, gitu ya. Orang Palestina begitu. Kalau kita kan beda ya. Kalau Kang Asep misalkan marah sama anaknya begini, gitu ya. Atau begini, baik. Nabi Yakub alaihissalam digambarkan sangat marah dan geram sambil menggigit jarinya. Itu kondisi orang Palestina kalau marah seperti itu. Maka ketika itu Yusuf langsung hilang syahwatnya. Maka dia membalikkan arah, makanya ditarik sama Zulaikha. Baju belakangnya kan. Yang sobek baju belakangnya bukan depannya. Maka dalam pengadilan kedua seluruh menggunjing tentang sebetulnya gak mungkin Yusuf alaihissalam yang menggoda wanita istri penguasa itu. Justru sebaliknya, terbukti bajunya yang di belakang yang robek karena dia ingin melarikan diri. Dan apa maknanya di sini? Bagaimana kekuatan seorang ayah Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Artinya kita sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah harus memiliki bahwasanya kalau anak itu si ayah marah, sudah. Memang larinya nanti ke ibu lebih lembut gitu kan. Tapi kita harus punya hal seperti itu. Kalau kita marah, anak kita langsung memiliki sikap gitu. Walaupun takut gitu, terhadap kemarahan seorang ayahnya. Tapi itu perlu. Tapi lihat Nabiullah Ibrahim, apakah bersama kita misalkan dari SD, dari kecil gitu ya, digendong, mendengarkan tilawah Quran sambil gendong, sambil sholawatan gitu kan, mengajarkan kepada anak. Apakah Nabiullah Ibrahim kepada Ismail melakukan seperti itu? Tidak. Lalu masukkan ke TK, SD, SMP, SMA bersama ayahnya di situ. Hidup bersama ayahnya. Apakah Nabiullah Ibrahim melakukan itu? Tidak. Ujung-ujung ketika dia remaja mengatakan, aku harus menyembelihmu. Gimana cara pendidikan Nabiullah Ibrahim kepada Ismail? Ini salah satu pelajaran buat kita dalam ilmu parenting. Contoh kepada Nabiullah Ibrahim, kalau kita tidak bisa berinteraksi kepada anak, doa seorang ayah luar biasa. Doa seorang ayah. Lihat kalau di dalam surat Al-Anbiya, Nabiullah Ibrahim itu kalau berdoa panjang gitu. Dan uniknya itu selalu meminta kepada wadurriyati gitu. Ke anak keturunan kami. Contoh misalkan, Allahumma ja'alna muqima shalah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menegakkan salat. Doa Nabiullah Ibrahim. Wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Pelajaran kita dari Nabiullah Ibrahim untuk mengajarkan kepada anak kita menjadi soleh dan cerdas, doa. Pertanyaannya, sejauh apa doa kita untuk anak-anak kita? Sementara keberhasilan seorang tua, kita sebagai orang tua, keberhasilannya diukur dari seberapa banyak dan seberapa rutinkah tiap hari dia mendoakan orang tuanya ketika dia hidup ataupun sudah wafat. Kan mau anak kita menjadi presiden sekalipun, kalau dia tidak mendoakan kita, percuma. Ajarkan kepada anak kita sebelum tidur. Nah, sudah berdoa, sudah ayah, sudah abi, sudah abah, doakan abah, doakan abi, doakan ayah. Kan? Ketika dia berdoa mau tidur,
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lalu dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warham. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami. Terbiasa dia fasih membaca doa. Lalu di setiap sholatnya dia membaca doa. Kan itu yang diinginkan kita, kunci kesuksesannya. Lalu ketika disembelih, ketika Nabi Ismail mengatakan, Ya abati af'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukanlah kalau itu adalah perintah dari Allah. Insyaallah minas sabirin. Minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, sudah mendekat kepada Allah dan yakin perintah Allah, kan itu, lihat Allah akan ganti dengan yang terbaik. Nah, ini kadang kita suka hitung-hitungan. Wah, kita sholat, udah sholat qobla, ba'diyahnya juga, apa yang kita dapatkan. Kita suka hitung-hitungan dengan Allah. Padahal kalau kita bertakwa saja kepada Allah, terus saja istiqomah, Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Kunci dari kurban itu keinginan, Allah berikan apa yang kita inginkan dengan kita mendekat kepada Allah. Lalu kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita melakukan syariat Allah, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang terbaik. Bukti, ketika Ismail saat akan disembelih, maka Allah gantikan dengan gibas yang luar biasa. Gibas yang terbaik, gemuk, sehat. Ketika disembelih, rupanya sudah berubah menjadi gibas, menjadi seekor domba. Ismail ada di sebelahnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah cukup panjang ujian, diakhiri dengan tugas mendirikan Baitullah. Lalu Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim bersama Ismail untuk mendirikan Ka'bah, Baitullah. Maka setelah itulah Allah mengatakan, ini ja'iluka linnasi imama. Maka aku akan jadikan Nabiullah Ibrahim menjadi pemimpin bagi seorang manusia, bagi semua umat manusia. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada contoh suri tauladan yang baik dalam diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Artinya, contoh selain Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail alaihissalam. Dua kalimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban yang akan kita lakukan sebentar lagi, insyaallah pekan depan. Maka persiapkan. Kalau kita memiliki keinginan, siapa di antara kita yang tidak memiliki keinginan? Kita memiliki hajat semua. Maka siapkan kurban. Siapkan amal ibadah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Berikan kurban yang terbaik. Kalau kita sanggup membeli kendaraan, kenapa kita tidak sanggup membeli sebuah kendaraan yang nanti akan menyelamatkan kita nanti di Shiratal Mustaqim. Boleh jadi kita masih belum bisa berbuat baik kepada orang tua, tetapi saat itu ada kendaraan yang bisa menyelamatkan kita nanti di Sirat. Maka pastikan kendaraan yang terbaik buat kita. Entah kendaraan yang mana yang akan menyelamatkan kita. Perbanyak setiap tahun kita berkurban. Ustaz, saya sudah berkurban. Tidak tahu kurban yang mana yang akan menyelamatkan kita dan memberikan keselamatan kepada kita di Shiratal Mustaqim. Allahu a'lam. Entah tahun ini kah, tahun depan kah. Tetapi saat kita memiliki kesempatan, maka berkurbanlah sehingga Allah memberikan keinginan-keinginan kepada kita. Wabil khusus keinginan kita di dunia. Allahu a'lam.
Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sampai waktu syuruh. Waktu syuruh jam berapa? 11. Tafadhol. Cukup? Terakhir, bagi para ayah, apa tugas kita? Apakah tugas kita memberikan makan kepada anak kita? Bagi para ayah, para bapak, jadilah kalian panutan bagi anak-anaknya. Tugas terbesar seorang ayah bukan memberi makan kepada anak, bukan berangkat pagi, pulang sore atau pulang malam hanya untuk menafkahkan anak dan istrinya. Bukan itu. Tugas terbesar seorang ayah adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari kemiskinan, bukan dari malapetaka dan bencana alam, tapi dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kita, diri kalian dan ahli keluargamu dari api neraka. Ibnu Katsir mengatakan api neraka nanti. Tapi ketika di dunia, apa makna api neraka? Jauhkanlah diri kalian dari api neraka. Maknanya adalah dari kemaksiatan, dari kehancuran kita, sehingga kita mendapatkan dosa-dosa. Jadilah contoh bagi anak-anak. Para ayah, kalau tidak, anak-anak kita akan mengidolakan orang-orang yang tidak pantas. Ketahuilah, manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kasihan anak-anak kita tatkala idolanya adalah orang lain yang tidak pantas. Maka minimal jadilah kita seorang ayah menjadi panutan. Jauh kita dari akhlaknya Nabiullah Ibrahim, dari keyakinannya kepada Allah, dari akhlaknya bagaimana dia bisa teruji dari setiap ujian. Tapi minimal pastikan anak-anak kita mencontoh kepada diri kita. Jangan biarkan anak kita mencari contoh di luar sana. Habis tayangan di televisi yang tidak bermakna, yang menjadi sampah semua. Tapi mereka anak-anak kita tonton itu semua. Dan sementara kita tidak memberikan contoh buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita berbuat zalim, kalau anak-anak kita mendapatkan panutan di luar sana yang tidak pantas, lalu mereka terjerumus dalam lubang api neraka di dunia, maka kita jangan marah, karena kita tidak memberikan panutan kepada anak. Apakah setiap hari kita membaca tilawah Quran? Bagaimana anak kita menjadi ahli Quran kalau kita tidak mencontohkan kepada anak-anak kita, kalau kita tidak menjadi ahli Quran? Interaksi yang paling rendah dengan Quran adalah tilawah. Belum lagi mentadaburinya, menghafalkannya, mentadaburinya, melaksanakannya. Maka ikhwan, fathul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita perbaiki diri kita, jadikan diri kita contoh buat anak dan istri kita. Syukur-syukur setelah itu, kalau itu sudah selesai, diri kita sudah selesai, keluarga kita sudah selesai, maka lingkungan kita perbaiki. Mustahil kita memperbaiki di luar sana kalau keluarga kita, bahkan diri kita belum kita perbaiki. Maka perbaiki diri kita, ahli keluarga kita, baru lingkungan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kajian pagi ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.